Wiyatno SP, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Memekarkan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membentuk daerah otonomi baru dengan nama Provinsi Kota Waringin. Yang kedua, ibu kota daerah persiapan Provinsi Kota Waringin berada di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Ketiga, cakupan wilayah daerah persiapan Provinsi Kota Waringin meliputi 5 kabupaten, yaitu A. Kabupaten Kota Waringin Timur, B. Kabupaten Kota Waringin Barat, C. Kabupaten Seruyan, D. Kabupaten Lamandau, E. Kabupaten Sukamara. Yang keempat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersedia untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Provinsi Kota Waringin selama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai daerah persiapan. Yang kelima, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersedia menyerahkan personil, sarana prasarana, dan dokumen yang berada dalam cakupan wilayah daerah persiapan Provinsi Kota Waringin. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka 3 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subianto Sabran. Pihak kedua, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno SP. Demikian. Dan ingin menyampaikan juga hiruk pikuknya pemekaran provinsi ini karena Kalteng ini terlalu luas. 1,5 kali Pulau Jawa dengan luasan 154.654 km persegi atau 15.500 hektar dengan jumlah penduduk 2.700.000 jiwa lebih dengan pendatang di angka kurang lebih 3 juta. Kalau terjadi pemekaran, andai kata Kalteng ini dibagi 3, ada pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah, itu kalau ditutup 5 juta lebih hektarnya. Di daerah Jawa Barat pun sama, sudah kita hitung di daerah timur dan utara Kalimantan Tengah, Murung Raya, itu ada 4.700.000 hektar lebih luasan wilayahnya. Ketika itu, kalau nggak salah masa reformasi, ada inisiatif dari tokoh-tokoh daerah barat di 5 kabupaten sudah membentuk juga yang sama, membentuk apa namanya itu? UBP 3K untuk persen membangun Provinsi Kota Waringin Raya. Waktu sudah disiapkan juga sebetulnya. Bukan baru rencana provinsi, tapi sudah sejak lama, sejak 2006 ya, dan sudah beberapa tahun kita hitung. Bukan di zaman saya jadi gubernur, saya merasakan bahwa wilayah Kalimantan Tengah sangat luas, butuh dibagi. Sebetulnya kalau berbicara jujur, provinsi Kalimantan Tengah ini dibagi menjadi 3. Kalimantan Tengah, Barito Raya, Provinsi Kota Waringin. Tetapi dengan alasan anggaran itu tidak memungkinkan. Nah, dan juga masalah yang kedua, masalah ekonomi. Kenapa harus dimekarkan? Ya supaya pertama pelayanan birokrasi itu cepat. Terus yang kedua lebih efisien waktu, habis itu yang lain. Yang ketiga untuk melayani masyarakat supaya kesejahteraan masyarakat ini betul-betul terlayani dengan baik. Kalau dengan provinsi ini dimekarkan menjadi 2 dulu, paling tidak ke depan itu masyarakatnya bisa fokus kita memperhatikannya dengan terjadi pemekaran. Nah, kesejahteraan masyarakat pun cepat. Saya rasa tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa. Tidak ada yang mungkin selama kita mau berusaha. Saya yakin
kita jangan berpikiran perspektif bahwa oh ini nanti akan berkurang apa APBD nanti daerah induk. Tidak. Bapak Ibu yakin dengan pembangunan port estate di Kalimantan Tengah, pembangunan port estate di daerah Kapuas Pulang Pisau, dan berada di 9 kabupaten, rencana dengan 1.400.000 hektar. Ini akan Kalimantan Tengah akan menjadi provinsi yang kaya raya. Ya, hulu dan hilir itu kan dibangun di Kalimantan Tengah. Nanti di daerah tengah ini nanti, ya daerah tengah itu daerah timur Kalimantan Tengah, itu akan terjadi pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pelabuhan utama maksud saya, pelabuhan udara, dan nanti bandara Cilikriwut itu akan menjadi bandara internasional. Nah termasuk juga kalau ini terjadi pemekaran Bandara Iskandar Pangkalambun itu ataupun kita membangun bandara baru, itu nanti akan menjadi Garuda bisa mendarat langsung, dan kita membuka akses pariwisata baru, perekonomian baru. Sudah lama memang audiensi dari pihak presidium kita menyambut. Bagaimanapun ini adalah aspirasi, harus kita tampung dan harus kita bahas serta harus kita lanjutkan prosesnya. Itu sudah bergulir begitu, keinginan itu. Dan selanjutnya akhirnya kita tindak lanjuti setelah era reformasi, kita tindak lanjuti beriringan dengan pemekaran kabupaten, kemudian juga pemekaran provinsi juga ada timbul dulu namanya Kotoringin Raya, ada Barito Raya, kan begitu. Nah, semuanya berupaya. Dan kemudian Badan Persiapan juga lahir dari hasil-hasil diskusi, seminar lain sebagainya dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Sejak tahun 2006. Jadi mulailah dibentuk BP3K di masing-masing kabupaten begitu. Selanjutnya, setelah adanya pergantian undang-undang pemerintahan daerah, bahwa tidak lagi sekarang ini usulan aspirasi masyarakat daerah otonom baru itu langsung berbentuk otonom penuh. Jadi dia ada daerah persiapan namanya. Nah, sehingga kita mendirikan Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kota Waringin. Dan ini diberikan mandat ya saya oleh kawan-kawan baru 1 tahun yang lalu 2019 bergulirnya. Nah, kita akhirnya merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka untuk menyampaikan secara konstitusional, secara aturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga keinginan ini juga kita juga dalam artian tidak lalu kemudian egois, mentang-mentang atau mungkin hanya kepentingan daerah sendiri, tidak. Kita juga mengkaji dan juga sadar bahwa kita ini adalah satu kelompok masyarakat. Adanya dinamika, adanya yang pro, adanya yang kontra. Selama itu dalam koridor aturan, aturan, mari kita dialog, kita diskusi, dan kemudian argumentasi apa saja. Argumentasi historis, ayo kita kaji secara bersama-sama. Siapa saja yang berperan dalam pendirian Provinsi Kalimantan Tengah ini. Jangan juga dimonopoli sejarah itu hanya oleh golongan-golongan tertentu. Nah, kita juga, orang-orang tua kita juga ikut juga sebenarnya di sana begitu. Dan kemudian juga kita juga melihatnya begini. Ketika pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, maka Kalimantan itu hanya dibagi menjadi 3 daerah provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kemudian seiring dengan keinginan, lalu seiring dengan usulan, akhirnya Bung Karno pun membuka peluang untuk dibentuknya daerah baru, yaitu Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya juga dalam kesempatan ini, bahwa itu adalah seiring perkembangan. Saat kemerdekaan kita dibentuk sekian provinsi. Kemudian berkembang di tahun 50-an, 5 tahun berlalu, kemudian berkembang lagi menjadi ditambah 1 provinsi lagi. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini adalah berdasarkan perkembangan keadaan. Kemudian sekarang berapa puluh tahun Kalimantan Tengah sudah berdiri. Kemudian juga kita berharap bahwa ini bukan sesuatu yang dilarang. Undang-undang memberikan peluang untuk itu. Dan kami juga kalau dikatakan kadang-kadang tuh agak miris juga ya. Yang memecah siapa, yang pecah siapa begitu. Kalau saya bilang
kita ini adalah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun toh dalam satu provinsi, saya bilang kita ini satu rumah, cuma beda kamar mungkin. Ya kan gitu. Nah nantinya kalau terjadi pemekaran, jadi rumah kita adalah rumah betang. Nah gitu. Jadi tetap ada historisnya. Dan selanjutnya juga mungkin kepada kawan-kawan, mari jangan punya asumsi kesimpulan sendiri. Ayo kita dialog, ayo kita diskusi. Kita semua pun terbuka dan kami pun dari Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kota Beringin ini menyampaikan sesuai koridor yang ada. Dan nanti pun ini semuanya dinilai. Kajian-kajian itu dinilai, kajian-kajian akademik itu dinilai oleh pemerintah provinsi bersama DPRD. Habis di sini tidak hanya habis di sini, dinilai juga, dinilai lagi oleh pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, melalui dinilai lagi layak tidak. Nah, dan